Welcome back to VVIP Toys TV and thank you very much. Oke, hari ini kita sudah sampai di Bandung ya. Tadi kita sudah kuliner pergi ke toko roti Prima Rasa, ke Kartika Sari. Tadi kita mau makan Batagor Kingsley, tapi ternyata setiap Kamis dia tutup. Tapi nggak khawatir karena ternyata Koko Frans Sanjaya itu ownernya dari Batagor Abui. Jadi nanti setelah dari rumah Koko Frans kita mau ke Batagor Abui ya. Luar biasa Koko Frans Sanjaya. Nah, hari ini saya mau pergi ke rumah Koko Frans Sanjaya. Beliau adalah kolektor yang sangat luar biasa. Saya sudah kenal beliau hampir 10 tahun. Oke, dan selama sejarahnya kenal itu ternyata Koko Frans semenjak YouTube baru booming. Koko Frans sudah ada channel YouTube namanya Frans Sanjaya dan subscribernya itu sudah hampir 2 juta orang. Luar biasa. Terima kasih banyak Koko Frans ini sudah mengizinkan saya gitu loh. Saya ini datang ke Bandung kan tujuannya cuma kuliner, sekalian mampir melihat langsung koleksinya beliau ya. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Koko Frans ya. Thank you. Halo Ko Frans, permisi Ko. Oh, aduh, awesome. Ko, finally ketemu Ko. Thank you banget Ko. Siap banget Ko. Terima kasih sudah mengizinkan. Ya sorry. Nih Ko, Anton. Aduh, Koko juga panutan Anton. Siap banget Ko. Makasih banyak. Oke, Ko Frans, Anton ada dari Jakarta. Anton kebetulan kan ada baru buka toko VVIP Toys Collectible Store di Hayam Wuruk. Nah, jadi bagi yang datang kemarin waktu saat grand opening, Anton ada memberikan baju aja sih Ko. Nanti coba aja Koko Frans lihat tuh bajunya gimana. Koko Frans mungkin buat Koko Frans pakai baju tidur boleh. Ini buat tidur. Terima kasih banyak Koko Frans. Siap. Enggak. Anton oleh-olehnya cuman ini ya Ko ya. Siap banget. Kalau mainan bisa PO. Kalau bajunya nggak bisa. Oh ya, tapi siapa yang mau bajunya boleh ya. Boleh kontak Anton dan nanti Anton kirimin. Thank you Ko ya, mudah-mudahan muat ya ini Excel sih. Oke, siap nih Koko Frans. Dan Aku juga punya hadiah buat Anton. Oh my goodness. Jadi sedikit congratulations buat VVIP Toys. Oh my. Ini official. Congrats Ko Anton. VVIP Toys sukses. Hanya mainan Frans Sanjaya hanya mainan nomor 1 kan. Ya ini slogannya Koko Frans. Aduh Ko Anton really appreciate banget loh. Ini Anton bakalan pajang di toko. Terima kasih banyak nih. Bener-bener loh. Terima kasih banyak Ko Frans. Anton baru pertama kali seumur-umur semenjak koleksi dari 2012 sampai sekarang Anton nggak pernah dikasih orang adprint begini. Ini terbuat dari apa nih Ko? Seperti kayak dari kanvas. Wah, gila Ko. Bagus banget ya dannya, luar biasa ya. Sukses terus. Kok Anton siap banget kok. Terima kasih. Semakin berjaya kok. YouTube kok. YouTube sehat-sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Anton habis ini minta izin juga mau review Koko punya restoran Batagor Abui ya karena harus itu wajib nih kalau ke Bandung Batagor Abui. Luar biasa. Oke, Koko Frans Anton ngucapin terima kasih. Anton akan pajang ini di toko ya. Jadi semua orang pasti bilang nih dari Koko Frans Sanjaya. Kapan-kapan saya ke toko, kalau nggak ada berarti kok Anton. Kalau Anton nggak pajang berarti Anton denda 1 buah patung buat Koko Frans. Iya. Oke, Koko Frans Anton siap banget. Anton sudah diizinkan untuk melihat statue-nya ya kok. Luar biasa. Sebenarnya statue yang ada di rumah saya yakin kok Anton udah ada di rumah. enggak semua kok, minta kok. Anton lihat Koko banyak animenya, Anton lihat banyak anim. Karena Anton memang kalau anim Anton agak kurang menjiwain ya. Anton kalau Anton sih lebih menjiwain komik, movie gitu kok. Ketahuan umurnya kok ya. Aduh, iya. I'm older than you. Oke, kok Anton siap banget ya kok ya. Oke, Anton mau permisi tanya aja nih Ko Frans. Ko Frans kita kenalan waktu itu sudah hampir 10 tahun ya. Ko Frans waktu itu awalnya kan Anton ingat sama Ko Frans pertama kali itu pernah beli statue sama Anton gitu ya. Anton lupa banget sudah lama banget sih ya. And then suddenly ada YouTube Koko. Akhirnya kenapa Koko bisa langsung ambil langkah untuk
review karena saat itu kayaknya tidak ada deh di Indonesia ya. Betul. Jadi memang awalnya itu memang pengen jadi YouTuber kok. Oh Sebenarnya memang. tujuan bikin YouTube itu bukan buat nge-review mainan, Oke. tapi memang pengen jadi orang terkenal. Oh luar Memang biasa pengen kok jadi dan seorang entertain. dream come true. Wah ini benar-benar Iya. nih mimpi sudah Tapi terwujud waktu itu memang. bingung nih mau ngapain saya nih. Oke. Dulu kan lagi hebohnya main game, tapi Oh, nggak oke. suka game. Ah. Kuliner heboh juga, tapi nggak suka kuliner sambil makan. Akhirnya ngapain ya? Kebetulan waktu itu hobi koleksi mainan kok. Yes betul. Udah mulai. Steady ya. Dan ketika ngelihat di dunia, nggak ada tuh YouTuber mainan yang unboxing set usage itu masih jarang banget kok. Di Indonesia belum ada. Luar biasa. Akhirnya ya udahlah, suka mainan, ada juga mainannya, ya udah di review di YouTube. Nggak nyangka ternyata Luar biasa. bisa diterima juga di Indonesia. Dan sangat luar biasa loh, di subscribernya kalau Anton lihat hampir 2 juta orang ya Pak ya? Ya hampir kok. Hampir 2 juta orang ya, itu sangat luar biasa. Dan Anton juga pernah nonton Coco Franz ini sampai diundang oleh artis Andre Taulani Oh, iya, dan iya, Sule ya waktu itu Iya, ya, betul, di kok. acara di Trans Net TV. Oh Net ya. Net TV, iya. Jadi diundang oleh Andre Taulani, jadi benar-benar salut banget ya ini. Maaf, Kofran untuk ucapan terima kasih banyak atas dedikasinya terhadap komunitas mainan di Indonesia ya. Mungkin Kofran ada salah satunya yang sangat luar biasa. Nah, Anton kan kebetulan viewer YouTube ini kan banyak orang luar juga, karena Anton banyak kenalan orang luar. Jadi mungkin Anton nanti bisa perkenalkan Kofran, minta Anton punya kenalan yang di luar negeri untuk subscribe Koko punya channel YouTube. Thank you, Ya, Anton guys. bakalan taruh Koko punya link di description. Siap. Jadi mudah-mudahan ada banyak orang bule nanti nonton Koko Siap, nih. siap. Siap banget loh Kofran, Anton sudah you. diizinkan banget. Ya. Jadi Anton jadi- ini bisa dikatakan ya Tony Stark-nya Indonesia. apa dong? No. Seluruh Indonesia, seluruh dunia, kolektor mainan siapa sih yang nggak kenal sama Ko Anton? Bu? Sia banget. Ya makasih, Gila, men. makasih banyak kebetulan, Di terima beranda kasih. Facebook saya tiap hari yang nongol Ko Anton. Iya terima Kenalan kasih. Ko Anton. Karena banyak yang percaya. Jadi banyak yang seperti begini nih. Contoh nih kolektor Singapura atau kolektor di Indo atau di seluruh dunia. Terakhir saya banyak. nonton ya Belgium kok ya. Iya banyak orang banyak. Belgium ya. Iya, jadi Anton ada kirim ke Belgium dari Singapura. Jadi kebetulan ya terima kasih banyak Anton, bener-bener loh. Misalnya nih Kofrans kan adalah kolektor di Singapura atau kolektor di US atau di mana, karena tiba-tiba dia PM Anton, Bro Anton, tolong jualin ini dong, tolong jualin ini. Karena Anton sih terima kasih banyak loh, karena Anton selama ini kan selalu komitmen, selalu ya mungkin kurang lebih juga sama buyer ya. Jadi misalnya ada masalah dalam pengiriman atau apa, Anton pasti bertanggung jawab. Walaupun Anton itu rugi dari Anton punya keuntungan ya. Misalnya Anton cuma untung $50 sing, 50 berarti 500.000 Anton untung. Nah, ternyata ada masalah tuh. Anton harus bayar ongkos kirim atau sampai berapa juta. Anton nggak apa-apa gitu loh. Tapi Anton karena Anton punya prinsip adalah pembeli adalah raja gitu. Jadi sehingga lama-lama terciptalah Anton punya image Anton orangnya ternyata untungnya ternyata kalau jualan nggak banyak ya. Oh, Anton ternyata ini orangnya tuh sering ngebantu orang ya kalau dia mau pensiun atau mungkin dia mau ganti koleksi rotasi. Akhirnya saya carinya Anton nih karena aman lah gitu loh. Kalau misalnya saya minta bantu Anton tuh aman-aman banget gitu. Jadi ya image-nya ini kok seperti Coco Franz juga punya image di Indonesia sebagai YouTuber mainan, sering review-review juga ya. Dan Anton juga nanti minta tolong Coco Franz juga, mungkin jika Anton ada statue apa gitu yang minta tolong Coco Franz review, Coco Franz boleh review ya. Jadi gratis. mudah-mudahan ada statue yang Kofrans belum, soalnya Anton tahu Anton Kofrans hampir upload setiap hari nih. Jadi Betul. jadi Anton Kofrans selalu konsisten di beliau punya YouTube. Jadi mungkin hampir semua statue sudah pernah Koko review. Anton cuma takut. Soalnya sayang gitu kok. Karena punya statue keren, kalau yang taunya cuma sedikit itu sayang. Oke. Jadi biarkan statue keren yang taunya harus banyak orang sampai seluruh Luar dunia. biasa. Masalah mau beli atau enggak gimana nanti? Yes. Kan dari suka dulu, mulai tertarik, kalau mau bisa beli. Dan Anton yang paling suka sama Kofrans itu adalah apa? Kofrans adalah salah satu YouTuber yang sangat jujur. Nah itu cecak aja tuh bunyi itu. Itu artinya bener ya. Itu kalau peribahasa tuh kalau orang cecak kita ngomong apa ada cecak tek 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 itu artinya bener itu. Itu bener. Ya? Karena Kofrans ini selalu kalau review dia bukan hanya ngomong bagus. Ternyata ada yang ada minusnya juga. Kofrans juga ngomong. Nah itulah salah satu salutnya sama Kofrans. Jadi nggak ngomong bagus terus ya. Jadi ada minus tuh dihajar juga gitu ya. Karena saya bukan seller kok. Jadi bodo amat ya gitu ya. Tapi kadang-kadang Sero suka ada sponsor. Pesan sponsor. No problem, no Frans, problem. tolong dibagus-bagusin statue-nya. Ya, karena statue kan nggak semuanya namanya tuh statue kan itu handmade juga, ada sebagian kayak SM Studio tuh handmade, jadi nggak ada statue yang 100% sempurna gitu. Tapi itulah
yang menjadikan Setchi itu seru kok. Iya. Ada plus dan ada minusnya, itu yang bikin keren menurut Iya, saya. luar biasa Ko Frans. Anton, oke. Jadi Ko Fransnya, Gimana, Ko? Anton permisi tanya nih. Silakan, Anton kalau Ko. Anton lihat ya, Ko Frans di sini ada anim dan ada anim, Hot Toys juga nih. ada Hot Toys. Ada statue juga. Jadi Yes. Ko Frans sebenarnya awalnya itu waktu kita kenal mungkin zamannya Hot Toys ya Ko ya. Dulu zamannya Hot Toys. Jadi Ko Frans awalnya Hot Toys ya pertama Pasti kali ya. kok, karena kebanyakan kolektor statue memulai koleksi itu dari Hot Toys kayaknya. Sama seperti Anton Ko. Karena kan harganya masih relatif murah kok ya. Benar. Dulu kan cuma 2 juta, 3 juta. Sekarang Hot Toys sudah Sekarang luar udah- biasa, sudah iya, di atas betul. 5 ya. Betul. Jadi Anton ingat dulu Anton masih pertama kalau boleh flashback Anton punya sejarah Anton Iya. beli Hot Toys itu Anton di Multi Toys di tempatnya Ko Kokcai Oh, sama Multi, Ko ya. Ayong di Kelapa Gading pada saat itu. Anton waktu itu ngomong sama istri nih, Anton bilang, Anton sayang, Anton bilang, Anton mau beli ini ya Hot Toys ya, 10 juta aja. Pada saat itu tuh Hot Toys Iron Man Mark 4, terus ada Ghost Rider pada saat itu ya, nah seperti gitu yang pada saat itu zamannya 2012 ya. Terus 10 juta. Setelah saya display, akhirnya sayang Anton nambah lagi ya, 20 juta udah terakhir ini 20 udah. Enggak, sudah terakhir. Akhirnya udah beli 20. Tiba-tiba tambah lagi 50 juta terakhir sayang, udah enggak lagi, udah 50 juta terakhir. Akhirnya sampai 100 juta sayang, terakhir 100 terakhir sampai akhirnya Anton waktu itu sampai 2 ruko itu Anton sampai 1-2 ruko tuh full lemari. Itu waktu itu sudah mulai statue, jadi Hot Toys dan statue campur. Jadi benar-benar Anton nggak bisa ngomong nominalnya berapa, tapi nominalnya sudah sangat luar biasa. Anton pun sampai kaget, oh Anton, tapi akhirnya Anton itu di saat itu kan kok namanya kalau sebagai kolektor pasti ada perasaan sudah bosan gitu ya, mungkin mau ganti rotasi karena banyak lagi statue yang lain atau Hot Toys yang lain. Yang udah deh, yang ini saya sudah pernah pajang, saya jual deh yang ada, saya ganti yang lain. Nah, jadi semenjak dari situ akhirnya saya merasakan oh ternyata jual beli seperti begini ya. Nah, akhirnya itulah yang terima kasih Tuhan. Jadi saya sebagai selain kolektor Dari ya, kolektor menjadi ya terima kasih banyak. Jadi dan terima kasih karena saya banyak sekali disupport juga dari distributor dari kok sih siap banget ya teman-teman ya, kita beli barang Koko Anton ya, barangnya udah dikirim kita membayar men. Ya, itu benar sih kok, itu sih benar karena Anton orangnya sangat percaya sekali sama orang. Anton ngandalin, mungkin Anton sudah bisnis sudah 21 tahun, jadi Anton ngandalin insting sih. Anton tahu Ko Frans adalah orang baik, Anton bilang oke, ini good man. Tapi walaupun kadang instingnya ada salah, tapi minta maaf Anton minta maaf ya kok dari 100% yang dari misalnya Anton dari 100 orang yang Anton kirim, mungkin cuma 2 orang lah yang tidak menjaga amanahnya, tidak menjaga kepercayaan Itu itu nggak sih. menjaga sampai beneran nggak bayar kok. Ya orang US. Maksudnya kabur kok. Iya, jadi dia benar-benar yang sudah tidak ada respon lagi atau apa. Tapi Anton nggak apa-apa Itu seperti kalau boleh begitu. saya tahu apa statue-nya kok? XM Dark Phoenix. Jadi itu Waduh. dari 2016 sampai sekarang dia Anton nggak bisa sebutin nama, tetapi ini cuma Anton punya salah satu pengalaman pribadi aja. Tapi Anton nggak apa-apa, Anton dibegitukan, Anton percaya Tuhan pasti ganti berkali-kali lipat. Nggak apa-apa, mungkin beliau lebih membutuhkan itu gitu. Jadi ya Anton sabar-sabar aja, nggak apa-apa. Pokoknya harus merelakan lah. Kita nggak boleh mau untung terus, pasti ada namanya rugi. Jadi nggak mungkin mau untung terus. Tapi bahayanya setelah video ini tayang banyak orang yang Tiba-tiba itu Anton kirimin dulu, masa nggak percaya sama saya sih, kan udah kenal lama gitu. Anda jangan menyalahgunakan kepercayaan. Sia banget ya kok ya, terima kasih banyak. Oke, jadi Anton mau kasih tanya nih Ko Frans. Ko Frans ini Anton lihat di sini ada XM Studio, ada Hot Toys. Ko Frans Hampir ini semua lebih brand ya. lebih kan movie ada komik. Ada komik, Nah, jadi anime. kok ada anime. Jadi kok lebih sebenarnya kok paling suka itu apa kok gitu kalau Anton permisi tanya. Sebenarnya ya kalau dari superhero Iron Man kok. Oh, Iron Man, oke. Iron Man. Iya, oke. Kalau DC sih suka tapi kurang kok ya, lebih Oke. ke Marvel sih. Lebih ke Kalau Marvel. ke anime sih paling One Piece sama Naruto lah kok. Oke, iya, Jadi Anton bisa kebanyakan lihat di sini. Sekitar itu aja sih karakter-karakter yang gue kumpulin kok. Oh, Sebenarnya awesome. pengen beli semuanya. Tapi pertama tempatnya nggak ada. Oke. Yang kedua budgetnya juga nggak ada. Anton jujur ya, Anton ini kan ke tempat Ko Frans Anton sangat kaget loh. Selama ini lihat dari YouTube kan, oh kayak gini-gini ternyata datang ke sini, jujur nih lebih besar daripada toko yang Anton buka kok. Karena ini sepertinya kayak 3 buah ruko dijadikan satu. Jadi ibaratnya Ko Frans kalau mau buka toko bisa loh ini loh. Apalagi subscribernya banyak, wow bisa luar biasa, ntar banyak bayarnya gitu loh pastinya. Tadinya cuma setengah kok ini.
Oh, cuma setengah, display tiba-tiba saya kok cuma setengah. ini lagi Ini ya. halaman tadinya. Untungnya diizinin istri ya. Istri selalu support karena Anton bilang Kofrans luar biasa istrinya. Terima kasih sudah dukung Kofrans. Kalau nggak ada Kofrans kita di Indonesia kadang-kadang kita kan juga bingung kalau mau oh nih unboxingnya nih gimana nih. Misalnya kayak statue kan ini taruhnya di mana nih? Ini taruhnya di mana nih? Kadang-kadang panduannya ya di Indonesia Kofrans, karena kalau kita orang Indonesia kalau misalnya YouTuber luar itu kan pakai bahasa Inggris atau bahasa Inggris, kalau Kofrans kan pakai bahasa Indonesia. Lebih ngerti, oh yang part ini dipasang di sini nih, part ini di sini. Dan kadang-kadang kalau orang luar itu langsung jadi kok statue-nya kok. Langsung jadi. Iya. Bukan boxnya tiba-tiba jeng-jeng. Padahal dia nggak tahu perjuangan rakitnya setengah mati kok. Iya sih, siap banget loh. Sama Anton mau ceritain satu hal, kalau Anton kan kenapa Anton sampai harus datang ke tempat Koko, sekalian ke Bandung tadi kita kuliner, ke Prima Rasa, ke Kartika Sari, habis mau ke Batagor Koko ya, itu harus karena Anton ada bawa staff, mereka belum pernah makan Batagor gitu, jadi Anton mau ajak. Karena Anton punya VIP Toys TV ini kan bukan review mainan kok. Jadi kayak di bagian bumpernya Anton ada tulis si Toys Review, Visit Collector Man Cave. Ya seperti kayak gini, cover adalah jujur orang pertama di VIP Toys. Iya, sebenarnya pengen ada janji sama Bro Nares dan Ko Daniel, cuma Ko Daniel Roseno ya yang kolektor kura-kura ada di Indonesia. Beliau bilang next week. Oke, jadi next week. Jadi Anton bilang sama mereka, oke, kalian gak jadi yang pertama ya. Jadi Kofrans dulu nih. Jadi kita punya channel YouTube ini kok. Kalau Kofrans kan khusus Frans Sanjaya mainan semua. Kalau Anton di VIP Toys TV ini ada review makanan, sorry campur-campur ya. Ada review kolektor, visit kolektor, terus ada traveling. Jadi mungkin kita nanti Anton ada rencana mau ngajak anak istri ke Taman Safari apa. Jadi karena kan viewer Anton kan banyak orang luar juga, jadi biar mereka lihat Indonesia punya budaya makan makanannya gitu. Nah, beberapa hari yang lalu kita ada juga makan di mana di Pasar Ikan Muara Baru. Kan seru juga tuh kayak Tsukiji Jepang. Jadi kita beli makanannya ikan segar langsung tiba-tiba kita bawa ke atas untuk dimasak, mau masakan Sumatera, Sulawesi atau apa gitu. Jadi ada bikin konten-konten gitu. Jadi VIP Toys TV bukan hanya konten mainan, tetapi campur-campur. Minta maaf loh ya, bukannya apa sebenarnya Anton sih seperti begini bikin channel YouTube agar orang luar yang teman-teman Anton, oh selama ini cuma lihat foto Anton sama istri sama anak, oh ternyata Anton kayak seperti gini orangnya gitu sih. Bawel ngomong ya. Ngomongnya cepet ya, sorry ya kalau udah kok ngerti ya atau ngomongnya cepet. Oke kok. Gimana sekarang kita bisa lihat dari sini. Ini lemari khusus cewek semua kok. Cewek semua ya, luar biasa aja ya Bang. Luar biasa. Saya itu seneng kalau mainan itu displaynya harus indah gitu kok. Oh iya benar sih. Kadang-kadang ada yang nempel nggak dilapuin, nggak dilemariin. Iya. Menurut saya sih kurang keren gitu. Iya. Ini kalau Anton lihat ya, Anton ini sorry ya kalau di Indonesia ada satu namanya Koko Jeffrey yang bikin ya. Oh iya. Ini Koko Jeffrey ya. Ini memang stylenya Koko Jeffrey ya, luar biasa. Langsung ketahuan ya. Langsung ketahuan kayak stylenya beliau kalau bikin gini. Soalnya beliau ada bikinin juga teman baik kayak Koko Brian di Luwuk ya, Koko Brian Megelin juga Koko Jeffrey luar biasa Koko Brian halo. Oke, Anton mention Koko ya, minta izin. Oh ini pun juga nih kok, Anton ini pun sudah harganya sudah melangit banget nih kok. Harganya sudah naik banget ini. Morrigan ini sudah naik banget. Ini karakter dari Street Fighter ya kok ya? Bukan? Iya, Street Fighter ya. Ini jarang banget nih. Benar. Ini rasanya HMO ya? Yes. HMO ini adalah perusahaan dari Singapura. Okay? Singapura kok ya? Singapura. Ini yang punya ini Anton namanya Mufizal Mukhtar. Beliau pernah juga kebetulan Anton di Singapura, Anton punya mertua Anton ada rumah di Singapura. Beliau Mufizal Mukhtar pernah datang ke tempat Anton. Luar biasa ya. Saat itu dia belum ada perusahaan HMO karena saat itu ada temennya beli statue. Terus yang COD untuk periksa barangnya itu Mufizal Mukhtar. Jadi Anton wah luar biasa sih. Anton ini kenalannya bukan cuma kolektor ya. Itu langsung tahun 2014. Iya terimah kasih banyak itu kebetulan pada saat itu. Jadi Anton ini harga sudah naik. Nah ini kayak gini kok XM Catwoman nih juga kok boleh simpan juga karena XM Catwoman Samurai. Yes. Keren banget ini. Sempet harganya drop, tapi sekarang lagi naik lagi karena Samurai Line XM Studio kan lagi banyak keluar ya. Jadi orang mau lengkapin kalau nggak ada Catwoman gimana? Jadi harganya naik. Jadi kalau koleksi XM Studio tuh enak itu begini. Jangan misalnya sekarang lagi turun nih, mendingan tahan dulu aja. Jangan jual nanti. Suatu hari kan buat misalnya nih orang koleksi Avengers nih, ada Iron Man, ada Black Widow, ada Captain America. Nah sekarang kalau Black Widow-nya nggak ada gimana? Nah pada saat jadi mendingan ditunggu ya, mendingan jadi terus kalau koleksi juga kalau misalnya nggak lengkap nih, misalnya ada Black Widow, ada Iron Man, kalau nggak ada Black Widow-nya juga agak aneh ya, tanggung ya.
Nah jadi jadi kalau koleksi serunya tuh gitu. Nah serunya lagi kalau koleksi apa? Misalnya nih kita lagi hunting nih kok. Kalau Anton sih merasa Anton sebagai kolektor, Anton sukanya kalau lagi koleksi ini serunya itu lagi hunting nih, want to buy di mana-mana want to buy, tiba-tiba barang datang unboxing, pajang-pajang itu sih kalau sebagai kolektor ya. Mungkin Koko juga rasakan seperti gitu ya. Seru gitu ya. Saya sama Anton karena Anton ini nggak cuma sekedar seller, tapi memang kolektor dan menikmati. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak. Kadang-kadang ada yang cuma tujuannya seller gitu. Oh iya, kalau Anton juga jual, yang penting jual. Iya. Anton ini menikmati. Iya, Anton nikmatin juga sih. Terima kasih banyak loh, Koko sih banget. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini Wonder juga. Woman kok. Ini salah satu yang paling saya banggakan sebenarnya. Ini ya, soalnya yang paling cantik ya. Paling cantik. Dan kedua, belinya pakai keringat darah saya kalau. Oke, kalau luar biasa. Dulu mahal banget kan? Dulu sempat mahal. Selalu Anton di Indonesia bisa tembus 50 juta. Nah, betul, ya, kok. 50 juta karena sampai sekarang pun masih sekitar segitu ya kok ya. Jadi Anton tahu ini sebenarnya ada Batman sama Superman ya, 1:2-nya. Itu udah nggak kebeli teman-teman. Sebenarnya bisa banget, tapi Koko Prani sekarang sudah agak susah carinya sih ya. Susah carinya, tapi Koko ini sudah oke banget nih. Ini dari Prime One Studio ya, perusahaan Prime One Studio ada perusahaan dari Jepang. Langsung nih kita langsung lihat langsung ke sana kok. Nah, ini 1:2 juga. Wonder Woman tadi kan dari Prime One 1:2, skala 1:2. Nah, ini Polystone kok ya. Ini dari silikon. Ini luar biasa nih kok. Betul. Wah ini ganteng banget nih. Nyata ingat Koko pernah bikin channel kontennya Koko Yang ganti dua. ya, dari Koko Davis diganti ya. Oke. Dan menariknya mukanya beda kok. Oh mukanya beda ya, padahal sama-sama silikon ya. Iya, mukanya beda. Finishing touch up-nya itu beda kok. Oke, mungkin dia punya yang kerjain orangnya beda ya. Betul. Mungkin karena ini kan handmade ya. Handmade kan. Jadi luar biasa. Jadi bikin dua kok ada yang Atau lihat Koko bikin rambutnya jadi ganteng banget. Ini ya. Lain ya, kita punya rambutnya berantakan gitu ya. Kalau begitu keluar dari box rambutnya kayak kerupuk kok. Kayak kerupuk ya, jadi harus Koko ini ya. Harus ya. Ini seharian ditatanya kok. Sampai akhirnya rambutnya jadi oke lah. Jadi ganteng banget sih kok. Jadi seperti begini ya. Iya, Memang Koko mungkin selain jadi YouTuber Koko boleh buka salon kali kok. Boleh. Luar biasa kok. Tapi menarik kok ngomongin Prime One sama Queen Studio nih. Itu kan kayaknya dua brand yang sekarang lagi raksasa kok. Oke, luar biasa Dan benar. produk kita agak mirip-mirip kok. Iya, produk agak mirip-mirip. Menurut Anton sebagai panutan kolektor senior. Ampun. Gimana kedepannya kok persaingan kedua brand ini kok? Oke, Queen Studio sudah bikin Aquaman 1:2 dan saya yakin pasti Queen Studio akan bikin namanya Justice League ya. Jadi dia akan ada Batman, ada Superman juga. Nah, cuman yang agak aneh Queen Studio dan Prime One lebih tinggi Prime One ya. Betul. Nah, jadi mungkin Queen Studio akan bikin mungkin skalanya yang ya mungkin kalau sama kayak gini kok ya. Kalau lihat dari film aslinya kan ini tinggi ya kalau Aquaman ya. Mungkin Wonder Woman lebih harusnya kok ya. Ya harusnya sih, cuman ya kalau Anton lihat Queen Studio sama Prime One ada bedanya tuh di sini. Kalau Queen Studio kan dari silikon, kalau Prime One kan itu kan bukan Tapi kan si Prime One sekarang udah mulai sudah mulai silikon. Yang si Dante karakter Jepang-Jepangnya itu ya dari game itu ya. Nah, itu Anton sudah mulai silikon. Kedepannya si Prime One juga akan mengarah ke silikon. Mengarah ke sana ya, karena kayak GND kan sekarang juga perusahaan dari Korea juga dia juga bikin dari silikon. Kenapa seperti itu ya? Kalau Anton punya, ingat Anton punya masa-masa dulu koleksi yang Cinemaket ya. Cinemaket kan awalnya silikon itu kan Cinemaket ya. Jadi jadi show kok ya? Cinemaket kok. Jadi Cinemaket itu ECC. Kok tahu ya ECC. Nah, kalau Cinemaket itu Anton kalau kita beli itu di dalam boxnya itu ada dikasih pupur bedak. Jadi ada bedak, terus ada kayak sponnya gitu. Jadi kita tabur-taburin setiap setahun. Itu beli Barbie kok. Sampai ada bedak-bedak. Sampai Cinemaket dan Cinemaket itu punya, kenapa Anton dulu suka banget Cinemaket. Nanti Cinemaket itu dia ada sertifikatnya contohnya nih kayak kita ada Cinemaket Iron Man Mark 43 itu yang tanda tangan Robert Downey ya. Walaupun itu mungkin bukan print ya, walaupun mungkin dia pertama kali satu lembar tapi di print setelah itu. Contohnya Anton punya Cinemaket yang T800 itu Arnold yang tanda tangan. Anton juga punya dulu yang Cinemaket Bruce Lee. Bruce Lee maaf beliau sudah almarhumnya sudah nggak ada. Tetapi yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan sertifikatnya anaknya Shannon Lee. Dibikin cuma 500 piece gitu. Jadi Cinemaket itu waktu itu kayak Indiana Jones itu Harrison Ford-nya, kayak Jack Sparrow itu Johnny Depp-nya gitu. Jadi jadi yang Mark 43 kok itu ya. Mark 43 itu kan sekarang kok. Sekarang mungkin di kepala 40 ya. Nah, dulu waktu PO kita mungkin tebus 30-an, tapi sekarang ya naiknya nggak signifikan ya. Tapi kalau Cinemaket yang lagi paling gila harganya itu kan yang Cinemaket Predator sama Cinemaket
sama Cinemacat Alien itu yang harganya yang gila-gilaan biasa bisa tembus sampai 100 juta karena kenapa? Karena kalau yang Alien karena Predator Cinemacat Predator itu dulu ya pada saat Anton pertama kali koleksi itu tahun 2012 orang sudah jual sekitar 30 jutaan. Nah, sekarang sudah bisa jual 100. Itu Cinemacat Predator. Kalau Alien sudah pasti 100 juta lebih. Karena kenapa? Karena di Alien di base belakangnya di sini. Di sini ada yang tanda tangan yang bikin film Alien ya. HR Giger dia sudah almarhum juga. Jadi itu sih yang bikin dia mahal sih. Dan dia bikin kalau Cinemacat bikin persis seperti aslinya gitu. Nah, itu kan udah lama kok ya. Oke. Itu kualitas silikonnya lama-lama jadi pecah nggak? Kalau Cinemacat Predator sama Alien itu bukan silikon, bukan Iron silikon. Man Ya Iron Man. Anton sudah punya lama nggak ada masalah aman-aman sih. Jadi jangan khawatir bagi kolektor silikon. Kan kok ya? Iya takut debu atau apa ya. Jadi mendingan kalau kayak gini sih mungkin ada yang taruh di dalam display gitu ya di dalam lemari atau apa. Tapi kayak gini kalau coveran nggak usah dalam lemari karena coveran kan di dalam rumah gini ya. Jadi juga tidak ada debu minim sekali. Terima kasih banyak Kofran dan Anton di sini juga bisa lihat Kofran juga suka Prime One ini ya, Transformer ya. Kok. Ini saya nggak dibayar Prime One kok ya. Tapi bagi saya pribadi ya, Prime One Transformer itu nggak ada yang lawan sampai sekarang kok. Belum ada ya, benar. Ya kan? Karena gini, belum ada brand yang bikin Transformer juga kok. Nggak ada yang sebagus Prime One. Betul. Jadi begini, Anton sekarang di toko juga ada Sideshow Optimus, mungkin kalau lihat. Jadi kita dulu kolektor yang sudah lama-lama, kita kalau punya satu Sideshow Optimus Prime itu sudah bangganya setengah mati. Tiba-tiba muncul Prime One nggak? Transformer. Yang pertama Megatron, kemudian dia Optimus. Langsung dia kelihatan bumi dan langit ya. Tapi bukan menjatuhkan Sideshow, bukan karena memang zamannya kan berbeda ya. Jadi ya kalau buat lainnya Transformer itu Prime One oke. Tetapi Prime One kan ini kan lebih mengarah ke movie ya kalau saya lihat ya movie ya. Nah XM Studio bikin Transformer lain itu dari komik ya. Nah jadi mungkin Koko ada di sini kok ya. Ada kok. Koko ada nanti. Belum dibuka yang luar biasa. Wah gila itu Soundwave belum rilis loh kok. Itu dari Toys Corner kok. Toys Corner dari punya Komul ya luar biasa itu proto luar biasa Koko ini. Luar biasa itu masih proto loh belum rilis loh itu luar biasa kok. Sekarang XM Studio Transformer tuh lagi naik daun sekali sih dan karena kalau komik itu ya abadi sebenarnya kok. Betul sekali. Kalau film kan nanti bisa ganti-ganti ya. Bisa ganti-ganti ya. Kalau komik kan gitu-gitu aja. Ya selama-lamanya begitu ya. Nah, itulah jadi kalau koleksi statue yang komik dan movie kebanyakan orang lebih prefer kebanyakannya kalau orang luar kalau saya lihat bule-bule gitu ya. Itu ke komik karena lebih abadi aja sih. Karena kalau contohnya kayak Spider-Man gitu kan, Spider-Man aja ada aktornya dari Tobey Maguire itu sih bedanya komik sama movie. Tapi benar kok ya, correct me if I'm wrong kok ya. Kolektor zaman dulu ya, Sultan tuh biasa lebih seneng yang comic version. Tapi kalau kolektor newbie sukanya yang film kok ya. Bener nggak sih kok? Kebanyakan kayak gitu kok ya. Kalau Anton pribadi kayaknya iya ya kayaknya karena dipikir-pikir ya soalnya orang mungkin lebih karena nonton film gue pingin punya ini gitu gitu tapi ntar lama-lama ya dari movie ntar dia jadinya komik ya tadinya awalnya mungkin seperti Anton juga lah Anton dulu kan Hot Toys ya kita kan Hot Toys kan berbasis movie. Dari Hot Toys akhirnya beli yang statue yang komik gitu mungkin seperti gitu dan saya lihat banyak juga dari Hot Toys punya kolektor bener sih banyak kenalan orang Indo orang luar koleksi dari Hot Toys jadi statue sih kok jadi Koko punya ini sudah sudah bener banget jalurnya Koko Franz. Jalannya udah bener sama ya? Ini nih Anton dari tadi ini eye catching banget nih sampai di tengah di center ruangan begini ya. Ini sih gila banget ini dioramanya Koko Efran yang bikin ya kok ya. Kan di Indonesia kan yang bikin Koko Efran. Tim ya sama Efran. Ini luar biasa banget loh. Ini lengkap banget nih. Ini lengkap banget. Berantem gitu kok mereka. Ini semua yang harusnya ini dioramanya yang Age of Ultron kok. Oh iya, tapi ini semua Hot Toys-nya punyanya yang Endgame. Oh iya, ini yang paling terbaru kok Endgame. Karena Hot Toys itu sorry nih ya, agak bikin bete kok. Remake terus. Contohnya kayak Loki kok ya. Dulu Loki yang Avengers pertama itu kan udah rare tuh. Harganya sampai 6 juta, 7 juta. Tiba-tiba di remake. PO lagi, men. Dengan harga PO 3 juta. Iya kan? Bete, men. Itu yang kadang-kadang bikin kolektor Hot Toys akhirnya pindah ke statue. Make sense, bener. Contohnya ini kok. Oh my goodness. Oh ini Mark 47, oke. Luar biasa. Ini 13 juta kok. Oh my goodness. 13 juta kok. Oke. Tiba-tiba
Reissue. Reissue yang diecast? Diecast. Yang ini diecast bukan? Bukan diecast ya? kok. Oh ini yang diecast ya? Harganya 4,5 juta PO-nya. Oke. Itulah yang membuat kita males kok. Oke, jadi dari 13 juta tiba-tiba di reissue. Iya itu dia, tapi memang tetap ya kalau Hot Toys ini di Hong Kong itu kalau mau belanja tuh di Secret Base ya, itu pusatnya ya, di Mongkok ya. Toy Hunter juga itu ya di CTMS Center gitu. Jadi Anton ingat, Anton masih zaman-zaman Anton suka Hot Toys ya, Anton kan dulu kan ke Hong Kong 3 bulan sekali gitu. Jadi Anton selalu destinasi ke Hong Kong pasti Secret Base gitu. Betul. Tapi kalau bahaya nih, jangan-jangan Anton kenal sama yang punya Hot Toys. No. Saya ngomong kayak gini aja saya di-ban lagi. Bahaya nih. Ampun. Howard Hot Toys nonton video ini lagi. Howard. Enggak. Ampun. Sama bosnya Hot Toys di Indonesia. Kok percaya. Sorry kok percaya. Tapi ya memang nggak bisa disalahkan juga kok. Iya. Kan Hot Toys itu memang orientasi kan uang ya. Betul. Kan bisnis, benar nggak sih? Iya. Kalau bisnis kan make money sebanyak-banyaknya gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mengarah kemana lagi nih kok? Nah ini yang ini XM Hulkbuster ini cakep banget nih kok. Ini kok nggak display ini dari ke sini ya, tapi mendingan dijadikan dua begini ya. Jadi takut runtuh kok ya. Oh, kok takut ya? Setahu Anton sih enggak ya, setahu Anton sih enggak, tapi display dua gini pun sudah oke banget. Iya. Ini XM Hulkbuster dulu PO-nya 2.500 sing ya, 2.500 sing berarti 25 juta. Ya kan? Sekarang bisa jual 50 juta. Jadi serius kok? Seriously 50 juta kok. Jadi kalau ke France pingin jual, ntar jual ke Anton nanti. Masih banyak yang nyari kok ya? Anton bakalan beli Koko punya. Kalau Koko lagi bosan duit, Anton yang beli nanti 50 juta. 50 juta? Anton yang beli. Anton bayarin. Ini sebuah kebanggaan berarti. Iya, karena ini Koko bisa untung sudah 2 kali lipat ya. Jadi kalau kita punya item statue yang harganya naik gitu, happy kok ya? Iya, happy banget. Berasa rare-nya, berasa prestisnya. Iya benar-benar. Jadi Anton benar-benar kita koleksi statue bukan hanya kita bisa nikmatin gitu kan, kita suka ternyata investasi ya, seperti begitu sih. 50 juta men. 50 juta kok, seriously. Sekarang mungkin Kofran sudah punya lama banget, mungkin Kofran beli mungkin cuma 20 lebih atau 30 gitu. Dulu mungkin hampir dijual 32 juta ini. Hampir kok jual ya, hampir. Tapi yang mau belinya nggak jadi. Oh nggak jadi ya? Karena itu negonya sadis kok. Gitu ya? Aduh, nyesel banget itu ya, nyesel banget ya, maaf ini. 20 juta ya. Oke, ini nanti kalau Koko bosan-bosan ya kok, sisi ya. Nah ini kok yang Anton yang eye catching banget nih, gila ya kalau Anton boleh lihat ya. Ini gede banget loh dan bagus banget ya kok ya. Betul. Anton sih jujur kalau anime gini Anton sih kurang begitu paham ya, karena Anton memang nggak baca. Kalau anime ini karena dia tuh dioramanya banyak. Keren sih ya, dan dia nih bener-bener bagus banget ya dia bikin ya. Ini kayak dari apa nih kok? Transparan resin. Transparan ini bagus banget ya, keren banget sih. Ini maaf nih kalau kayak gini, maaf harga berapa nih? Ini harganya PO-nya 10 kok. Sorry 10 juta segede gini, murah banget loh kok. Iya, dia unlicensed kok. Masih ada nggak barang gini kok ya? Udah susah kok. Sudah susah ya, sudah langka banget ya. 10 juta dengan yang kayak gini mah berani banget, gila nih kayak lihat aja tangannya tuh. Gede banget kok. Gede banget, aduh. Ini sih harus punya must have lah nih kolektor. Yes. Ya luar biasa. Tapi kalau Kuantan nggak suka anime, berarti Kuantan jarang ngejual brand Sume Art dong kok ya? Saya ada bantu, ada kadang-kadang gini, Kuantan tolong bantu jualin, saya bantu jualin aja, saya bantu broadcast gitu, lewat WhatsApp, lewat Facebook. Tapi kalau saya buat koleksi apa buat itu saya enggak sih. Saya memang mungkin lebih, yang Koko bilang saya komik sama movie sih. Gitu. Tapi saya tetap bisa banget. Ampun. Oke kok. Itu yang paling menarik perhatian kita nih. Waduh, sorry. Ketahuan nih saya. Oh my goodness. Ini kita lihat ya kok ya. Ini gila nih kok, ini 1:1 punya Koko France. Oh my goodness. Ini dari apa nih kok? Ini dari anime One Piece kok. Oh dari One Piece ya. One Piece bukannya dulu kecil-kecil gitu ya, bukan ya? Ada yang gedenya. Ada yang gede-gede ya. Dan ini masih relatif harganya murah kok. Oh sorry, murah. Ini PO-nya sekitar 42 lah. Oh 42 buat live size itu murah loh. Biasanya kalau live size sudah hampir 100 juta ya. 100, apalagi kalau kayak Queen Studio yang Iron Man apa sudah 100 juta lebih. Ya, 150 juta. Bukan itu 200 kok ya. Itu 200 juta sudah harga ini yang waktu awal kali buka PO itu buka PO 150 juta gitu. Tapi terus sekarang udah naik 200 juta yang Koko David hancur-hancurin itu ya. Luar biasa. Sampai rasanya gimana gitu ya, dihancurin 200 juta ya. Tapi memang Queen Studio memang top karena responsibel banget, bertanggung jawab sekali. Ini sih
Jujur ya kok ya, ini kalau istri saya pajang kayak gini mungkin istri saya sudah marah-marah terus kali setiap hari bete gitu kali ya. Ini marah-marah kok, saya udah happy digorok. Oke, nah sama lagi yang Anton paling suka nih kok. Oh iya sih. Ini software gila ini yang paling mahal yang saya punya di rumah ini kok. Oh sorry, oke. Iya, ini sempat beli gocap lebih ya kali, 50 lebih ya kok ya. Ini sih memang kalau lihat memang aslinya memang bagus banget ya Dan ya. Memang ini Prime One bikin Jet Power ya, Prime One Jet Power ya. Ini kayaknya Anton boleh hunting juga nih buat pajang di toko nanti ya. Bahkan ngomong hunting hari ini 2 jam kemudian ada. Ampun. Oke, Kofran. Gimana kok? Anton ini ya dari tadi itu ya. Oh, ini kok ya. Ini kiblatnya seorang YouTuber. Nah, ini kok. Ini tujuannya gila ini Mas. Iya sih. Paling tinggi. Ini gila sih. Gold button ini kok. Apa ya, ada lagi? enggak, ada yang 10 juta kok. Dia diamond. Oh, diamond. Diamond play button. Kok mudah-mudahan kok dapat ya kok. Iya sih. Tapi ini thanks God juga sih kok. Karena di seluruh dunia kayaknya channel yang unboxing Stage U ini pertama kali yang dapat play baru kita kok. Luar biasa kok. Luar biasa ya, sih. Ini dapat ini 1 juta subscriber. Oke, my brothers and sisters, Tattoo collectors around the world. Please subscribe my best friend, my brother, Franz Jaya. Okay, and I will put his YouTube link in my description. Anton ucapin terima kasih banyak loh Koko Friends. Bener, Anton ke Bandung kali ini tadi hujan-hujan sampai Koko Friends masih terima Anton. Anton ngucapin Koko Friends. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Semoga Koko Friends tambah sukses, YouTuber subscriber tambah banyak sampai seperti Atta Halilintar ya, seperti Raffi Ahmad bisa bikin Rans Entertainment nanti ya. Mudah-mudahan Kofran juga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih ya Kofran. Atau minta izin habis ini mau review Koko punya apa namanya? Sebenarnya bukan review, jalan-jalan kuliner makan Batagor Abuy ya. Nah Batagor Abuy Koko boleh kenalkan itu di jalan apa kok? Di Jalan Lengkong Besar 47 kok. Lengkong Besar 47 ya. Oke. Punya bokap sih sebenarnya ya. Punya papa. Bokap mulai dari 1983 kok. My goodness. Jadi udah benar-benar makanan tradisional. Dari Koko belum lahir ya? Dari belum lahir. Dari belum lahir ya. Tradisional Bandung ya. Batagor tuh dari Bandung ya. Oke. Dari Bandung kok. Batagor itu dari teman-teman yang Jakarta dari luar kota kalau ke Bandung harus mampir ke Batagor Abuy. Baik, harus itu. Itu sudah satu kos sekarang Anton dan istri ada satu tujuan lagi nih satu nih. Karena selama ini kan cuma taunya Kingsley karena Anton kan orang Banjarmasin jadi Anton taunya cuma denger Kingsley. Dan ternyata ada Batagor Abuy Anton ini Mas Chef. Karena tadi Anton juga ngobrol nih sama Koko Daniel Roseno, Koko Daniel Kura-Kura. Anton harus cobain nih Abuy. Tadi di telepon ya waktu dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung lagi jalan tol, Koko Daniel telepon. Anton nih PO-an saya Queen Studio Wonder Woman sudah ready belum? Dia bilang, ya kayaknya sudah ya, nanti saya kabarin gitu kan, nanti lagi setir mobil, jadi Anton nggak bisa kabarin, terus dia bilang, Anton kalau lagi ke Bandung, Anton bilang Anton lagi mau makan Batagor nih, Batagor Kingsley, terus Pak Koko Dani bilang, harus ke Batagor Abuy, jadi Koko Daniel, ya thank you nih sarannya nih. Kapan-kapan saya harus main ke rumah Koko Daniel. Yes, nah itu dia, itu selain review mainan, review kura-kura juga. Itu udah kayak destinasi wisata juga. Destinasi wisata, jadi kalau Daniel sih bilang next week sih, kalau Koko mau, Koko ada ke Jakarta next week, kita bareng aja ke rumah. Kita ketemu Ko Daniel di rumahnya Ko Daniel, luar biasa. Ya terima kasih banyak. Sebenarnya Koko kalau mau visit kolektor Man Cave di Jakarta banyak sekali sih kolektor ya. Cuman memang lagi pandemi begini ada beberapa orang yang memang lagi takut menerima orang, tapi jangan khawatir, saya sudah vaksin yang ketiga ya. Dan saya sudah booster yang ketiga. Dan kalau saya mau main ke rumah-rumah Sultan itu harus bareng Ko Anton. Kalau saya nggak dianggap. Oh no. Justru Anton harus bareng Koko. Kalau enggak Anton juga nggak diterima orang. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga para kolektor di Indonesia juga semakin jaya, semakin sehat. Ya maksudnya sukses selalu ya. Terima kasih banyak ya Koko Frans ya. Anton ya sisik banget Koko Frans. Anton sisik banget Koko Frans. Nanti kalau ke Jakarta boleh mampir ya. Kalau kontak Anton. Hunting mainan boleh dibantu kok ya. Iya Koko mau cari want to buy apa mungkin di Indonesia sudah susah atau apa Anton bisa carikan di Indo atau di luar ya. Mudah-mudahan bisa dapat, tapi Anton nggak bisa janjiin. Misalnya Anton bantu jualin, misalnya Koko Anton tolong bantu jualin, Anton nggak bisa janjiin pasti laku, tapi paling nggak kan berusaha dulu ya. Berusaha dulu menawarkan. Terima kasih banyak ya, maafkan ya. Kok sisik banget. Makasih, sukses selalu. Oke, bye-bye. Hanya mainan yang mempersatukan kita gitu ya. Benar sih sebenarnya. Kita ini dari tidak kenal gitu ya, akhirnya jadi kenal ya. Itu Ko Fran dapat slogan itu memang benar-benar kok. Tapi memang sayangnya sekarang banyak orang-orang yang berantem gara-gara mainan kok. Oh iya, ada juga ya. Oh ya kadang-kadang ada drama-drama begitu ya. Kalau Anton sih jujur Anton lebih avoid drama deh, jadi mendingan lebih baik ngalah aja gitu. Jadi lebih baik cari teman daripada cari musuh ya. Minta maaf ya. Sorry banget. Terima kasih banyak. Sisi Ko Fran. Ya, oke. Ya, dadah. Bye-bye.